Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sumber pokok ajaran Islam. Pokok pembahasan yaitu Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Secara etimologi, kata Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang artinya bacaan dan al-qara'u yang berarti kumpulan. Sedangkan secara syariat, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang diturunkan secara mutawatir dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Berikut ini adalah beberapa nama lain dari Al-Quran. Salah satunya adalah Alkitab dan Asy-Syifa. Sejarah turunnya Al-Quran. Periode sebelum hijrah berangsur selama 4-5 tahun di saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi seorang rasul, dan ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1-5. Periode setelah hijrah berlangsung selama 8 hingga 10 tahun. Pada masa itu ayat-ayat Al-Quran silih berganti turun menerangkan kewajiban prinsipal penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Ini merupakan periode terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi, kandungan, dan fungsi Al-Quran. Berikut adalah isi dari pokok Al-Quran. Yang pertama, ajaran keimanan, ajaran akhlak, ajaran berbagai rupa hukum, masalah janji dan ancaman, jalan menuju kebahagiaan, dan sejarah. Pembuktian pembenaran ayat Al-Quran dalam sains dan teknologi. Salah satunya adalah fakta tentang garis edar tata surya pada surat Al-Anbiya ayat 33. Sumber pokok ajaran Islam kedua adalah hadis. Menurut istilah, hadis ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau. Pembagian sunnah. Sunnah dibagi menjadi 4, yaitu sunnah qauli, fi'liyah, taqririyah, dan hamimiyah. Landasan sunnah sebagai dasar syariah yaitu unsur iman, Al-Quran, hadis, dan ijma'. Fungsi dari sunnah atau hadis yaitu sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat global dan menjabarkan yang masih mutlak, serta menentukan hukum tersendiri. Berikut adalah ketentuan larangan penggunaan hadis yang tidak bisa dipergunakan sebagai dalil. Hadis yang bertentangan dengan fakta sejarah, hadis yang diriwayatkan oleh orang Syiah, dan sebagainya. Sumber pokok ajaran Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad dibagi menjadi 2 yaitu qiyas dan ijma'. Qiyas. Secara etimologi, qiyas berasal dari bahasa Arab yang berarti mengukur. Qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nas yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Rukun qiyas yang pertama aslun atau dasar, kedua far'un atau cabang, ketiga illat, keempat hukum ashal. Berikut adalah macam-macam dari qiyas. Yang pertama qiyas awlawi, kedua qiyas musawi, dan ketiga adalah qiyas al-adna. Keabsahan qiyas. Jumhur ulama usul fikih sepakat bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dasar dalam menerapkan hukum Islam. Sedangkan menurut mazhab Nizamiyah, Zahiriyah, dan sebagian Syiah berpendapat sebaliknya. Ijtihad selanjutnya adalah ijma'. Ijma' dalam istilah adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafat Rasulullah atas hukum syara' yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Syarat dan rukun ijma'. Berikut rukun ijma' yang pertama adalah yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' itu adalah seluruh mujtahid. Kedua, adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara' dalam suatu masalah. Ketiga, kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya dengan jelas. Keempat, hukum yang disepakati adalah hukum syara' yang bersifat aktual. Kelima, sandaran hukum ijma' tersebut haruslah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijma' sebagai dalil hukum. Yang pertama, Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyatakan tentang kedudukan ijma' sebagai sumber hukum. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua, Quran Surah Ali Imran ayat 103. Dan yang ketiga, Quran Surah An-Nisa ayat 115. Landasan hukum kedua adalah hadis. Selain itu, juga ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa ijma' bisa dijadikan sumber pokok ajaran Islam. Berikut adalah macam-macam ijma'. Yang pertama, ijma' sukuti atau ikrori. Yang kedua adalah ijma' syarih atau qauli atau bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas baik berupa ucapan atau tulisan. Yang ketiga, ijma' qati. Artinya hukum yang dihasilkan diyakini benar terjadinya. Yang keempat, ijma' zani.
yang berarti masih ada kemungkinan bahwa hukum dari peristiwa akan berbeda pada waktu yang berbeda. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.